Namaku Faizal Ramdan atau biasa dipanggil Isal. Asalku dari kota Sukabumi dan sekarang aku adalah seorang mahasiswa di kampus Politeknik TDC Bandung. Sedikit memperkenalkan Politeknik TDC Bandung, berlokasi di pertengahan antara kota Bandung dan kota Cimahi, tepatnya di Jalan Pasantren. Di Politeknik TDC Bandung terdapat banyak sekali jurusan mulai dari program studi D3 hingga D4. Aku adalah mahasiswa D4 dengan jurusan Teknik Informatika. Perkenalkan, ini teman kampus saya yang bernama Muhammad Ajmi atau biasa dipanggil Ami. Hari ini kami akan mengikuti kelas dengan mata kuliah Sistem Industri. Kurang lah kacaunya. Assalamualaikum Pak. Maaf izin telat. Masuk. Di sini revolusi industri itu terjadi pertama kali di Inggris. Merupakan revolusi ekonomi. Corak perekonomian Inggris yang semula agraris berubah menjadi industri. Di antaranya ciri-ciri adalah status sosial sangat dipengaruhi oleh luasnya kepemilikan tanah. Saat itu cara membuat barang juga masih konvensional, yaitu mengandalkan tenaga manusia dan tenaga hewan. Siapa? Mimi, ini lihat ada berita terbaru tentang COVID. Wah, pandemi COVID-19. Berarti nanti kampus bakal diliburkan ya? Ya ada apa sih? Ada kemungkinan sih gitu. Oh, maksudnya gimana perkuliahan kita ya? Masa materinya nggak akan berlanjut? Ya, kalau dikirim lewat WA mungkin gak bakal paham, gak bisa Iya, ya. dijelasin. Paling nanti ada pemberitahuan dari kampus ya? Iya gitu. Halo Kak. Can everyone stop? Cuma dua ya kita kasih dua. Positif COVID-19 di Indonesia terus bertambah berdasarkan Sejumlah universitas memberlakukan kuliah jarak jauh guna menghindari penyebaran virus corona di lingkungan kampus. Bahkan tidak hanya menggelar perkuliahan jarak jauh, mengetahui penularan virus masih terus terjadi. Kalau kuliah di rumah gini jenuh juga ya. Coba buka IG siapa tahu ada kerjaan. Halo, Ya, halo, dengan siapa? dengan Pak Ilham Nurjaman.
Betul, saya Bapak Ilham Zaman. Ini katanya Bapak membuka lowongan pekerjaan. Ya betul sekali, saya membuka loker pekerjaan, itu pekerjaannya bisnis online. Nah, bisa dijelaskan Pak teknisnya gimana? Teknis bisnisnya ya kamu dagang online, terus kamu cuma sebenarnya bukan dagang sih, kamu cuma nge-share barangnya aja biar pada beli. Gimana, kamu bisa tidak? Oh baik Pak, baik. Syaratnya gampang, yang penting kamu mau belajar sama kamu siap aja memiliki laptop sama handphone. Saya pikirkan dulu Pak, nanti saya kabarin lagi kalau saya fix. Siap, semangat ya, ntar kirim aja CV-nya lewat WA saya. Ya Pak, terima kasih. Ya, sama-sama. Revolusi industri keempat atau Industry Revolution 4.0 kini menjadi perbincangan banyak pihak. Pemerintah, industri, dan perusahaan mengerahkan segala persiapan untuk menghadapinya. Namun apa sebenarnya revolusi industri keempat itu? Klaus Schwab adalah sosok yang pertama kali mengemukakan istilah itu kepada publik di pertemuan World Economic Forum 2016. Schwab memaparkan revolusi teknologi sedang berlangsung dan mengaburkan batas antara fisik, digital, dan biologis. Sederhananya, revolusi industri keempat adalah bagaimana teknologi seperti kecerdasan buatan, kendaraan otonom, dan internet saling memengaruhi kehidupan manusia. Lalu apa saja tahapan revolusi industri sebelumnya? Revolusi industri 1 dimulai pada abad ke-18 dengan adanya penemuan mesin uap dan mesin manufaktur. Revolusi industri kedua pada abad ke-19 ditandai dengan adanya produksi massal, mesin listrik, dan standarisasi industri. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya komputer dan teknologi informasi pada abad ke-20. Dan saat ini kita sedang berada di era revolusi industri keempat. Hadirnya otomasi dan kecerdasan buatan di industri tentu memberikan potensi besar untuk melipat gandakan produktivitas tenaga kerja. Berbagai perusahaan besar dunia bahkan telah menggunakan robot dan kecerdasan buatan sebagai pekerja di lini produksinya. Sebut saja Amazon, Tesla, Uber, DHL, Adidas, dan Nestle. Di Indonesia, operasional pabrik Suzuki Cikarang telah menggunakan teknologi robotik. Namun, di balik manfaat bagi percepatan dan otomasi industri, banyak sekali tantangan bagi ekonomi dalam menghadapi revolusi industri keempat. Padahal, Indonesia saat ini tengah menikmati periode bonus demografi berkat banyaknya populasi penduduk dalam rentang produktif. Booming ketersediaan tenaga kerja yang bersamaan dengan era revolusi industri 4 akan menjadi ancaman nyata bagi low-skill workers atau profesi dengan jenis pekerjaan yang repetitif, karena dapat dengan mudahnya tergantikan oleh mesin, robot, dan kecerdasan buatan.
Menurut data McKinsey, 7 bidang pekerjaan yang akan tetap bertahan di era otomasi antara lain industri kreatif, teknologi informasi, profesional, manajer, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan jasa konstruksi. Kementerian Perindustrian telah meluncurkan inisiatif Making Indonesia 4.0 dalam menghadapi revolusi industri keempat. Ada 10 prioritas nasional lintas sektoral dalam upaya memperkuat struktur perindustrian Indonesia dalam menghadapi tantangan di masa depan. Jadi, selamat datang di revolusi industri keempat. Tim Liputan CNBC Indonesia. Revolusi Industri 4.0. Tibalah saatnya kita memasuki revolusi industri 4.0, yaitu era yang ditandai dengan adanya konektivitas manusia, data, dan mesin dalam bentuk visual atau dikenal dengan istilah cyber physical. Perkembangan revolusi industri membawa perubahan yang sangat cepat dengan tujuan mulia menciptakan kualitas kehidupan yang lebih baik pada era industri 4.0. Ini ada pergeseran tren inovasi ke arah teknologi digital. Di era revolusi industri 4.0 memungkinkan otomatisasi di semua bidang untuk mencapai produktivitas yang efektif dan efisien. Penerapan sistem informasi rantai pasokan digital ke seluruh unit kerja akan meminimalkan peran manusia sebagai operator. Secara umum di era industri 4.0 ini, peran tenaga manusia berubah dari peran operator menjadi seorang ahli dengan kompetensi yang tinggi. Di sini ancaman di zaman revolusi 4.0, industri 4.0. Di sisi lain, pada saat yang sama kehadiran revolusi industri 4.0 akan mengancam lini usaha karena profesi dan lapangan kerja digantikan oleh sistem otomasi dan robot. Penggunaan tenaga robot berdampak pada biaya yang lebih murah dan efektif dan efisien. Pada era industri 4.0, manusia akan hidup di dalam ketidakpastian. Oleh karena itu, kita harus memiliki kemampuan untuk memprediksi masa depan. Kita harus memiliki kemampuan untuk merespon perubahan dengan arif dan bijaksana. Kehadiran industri 4.0 akan mengancam keberadaan perusahaan-perusahaan yang telah mapan. Disruptif teknologi hadir begitu cepat dan sudah banyak kisah perusahaan besar yang tumbang dengan meninggalkan kesedihan yang mendalam. Alhamdulillah dapat uang tambahan.
Halo bos, lumayan nih dapat satu mangsa anak kuliahan.